proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tujuh 71 tahun sudah negara kita tercinta Indonesia terbebas dari cengkraman penjajah. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan dengan tegas dan lantang oleh Bapak pendiri bangsa, Soekarno dan Muhammad Hatta. Segala aspek pendukung pembacaan proklamasi pun memiliki nilai sejarah yang tak tergantikan. Salah satunya bendera merah putih yang dikibarkan di Istana Merdeka saat itu. Bendera merah putih yang kemudian disebut bendera pusaka itu merupakan bendera pertama yang dikibarkan setelah Indonesia merdeka. Dalam sejarahnya, ada dua bendera pusaka yang pernah dikibarkan di Istana Merdeka. Bendera yang pertama dikibarkan saat proklamasi. Bendera ini yang dijahit sendiri oleh ibu negara saat itu, Fatmawati. Bendera pusaka pertama saat ini masih tersimpan di Museum Nasional dan terjaga rapi meskipun sudah rapuh karena faktor usia. Sedangkan bendera pusaka kedua, menurut ahli sejarah nasional yang juga mantan guru besar sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, bendera pusaka tersebut masih tersimpan rapi di salah satu pondok pesantren di daerah Cianjur, Jawa Barat. Jadi memuaskan hati dari Haji Harun Hasan. Jadi, luar biasa peristiwa sejarah yang selama ini saya sebagai seorang sejarawan baru mengetahui ini, dan selama ini pula saya sebenarnya kepingin datang ke Sukanegara, tapi ya karena keadaan lebih takdir itu berkuasa daripada keinginan saya. Malam ini yang tidak saya perkirakan, justru kira beberapa hari 17 Agustus kita melihat aslinya bendera pusaka yang sebelum terjadi pusaka-pusaka yang ada di istana, tapi ternyata berkibar lebih dulu di Sukanegara. Bendera pusaka yang saat ini berada di Cianjur dijahit dengan bahan dasar pemberian seorang pengusaha asal Pekalongan, Haji Harun Hasan, pada tahun 1935. Kalau bendera merah putih begini asalnya. Yang mengetop itu dari Pekalongan hanya dua, Haji Harun Hasan dengan Haji Palal. Yang artinya ngetop yang benar-benar itu batik yang bagus, yang terkenal, yang tersohor itu hanya dua orang, Haji Palal dan Haji Harun Hasan. Nah, terus Haji Harun Hasan dipintakan sama Haji Ahmad Basari, coba minta kain yang bagus, yang terpilih daripada merah putih, katanya begitu. Belum, masih kain merah putih, karena mintanya itu. Dikaputnya di sini sama Bina Pi'ah dulu. Bibi saya, Bina Pi'ah tuh waktu itu. Tahu saya.
Itu tahun 39. Bahan dasar tersebut baru dijahit pada tahun 1939 untuk menjadi sebuah bendera yang akan menjadi bendera pusaka. Sebagaimana pernyataan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, akhirnya kami coba menelusuri di mana bendera pusaka tersebut tersimpan. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai juga di pesantren Al-Basyariah, tempat di mana sang saka merah putih tersimpan. Di pesantren yang cukup tua ini, kami bertemu dengan Kiai Haji Maksum Basyari yang menjadi pengasuh pesantren Kiai Haji Ahmad Basyari, seorang ulama Cianjur di masa perjuangan kemerdekaan yang mendapat mandat dari Bung Karno untuk menyimpan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Asal mulanya Kiai Haji Ahmad Basyari begini. Dia dibutuhkan sama Belanda waktu di Jombang tuh. Dibutuhkan jadi sama Belanda itu ingin dijadikan keamanannya dia. Dia menolak sama sekali, tidak mau. Daripada ngulak pada Belanda, lebih baik nyebarkan agama itu. Diberi izin oleh bapaknya Kiai Haji Ahmad, oleh Imam Nawawi. Dia berangkat, tidak pakai kendaraan apa-apa, jalan kaki dari Jombang tuh. Setelah itu terus jalan-jalan sampai Bandung. Di Bandung itu kan ada pemilih juga di situ, Babakan Rom kalau zaman dulu. Di situ ada pemilih menginap di situ. Dan setelah itu karena tujuannya menyebarkan agama, juga dia terus tarik santri. Setelah itu terus berangkat lagi mau berangkat lagi kemana? Ke daerah Cianjur. Terus jalan kaki juga di situ, tidak pakai kendaraan, karena begitu juga menginap terus. Jadi tidak ada jalan terus, tidak. Jadi ada pesantren nginap dulu, ada ayah desa nginap dulu situ. Sekitar kena tahun 8-an masuk sini, ya bikin masjid sini. Setelah bikin masjid terus tahun 11 mulai muka di sini. Tahun 11 muka masjid sini. Setelah tahun 11 dibuka, sudah banyak santri-santrinya masuk sini. Tahun 19 mulai ramai di sini, terkenal kemana-mana ini pesantren sini. Sudah terkenal kemana-mana, sudah ramai bikin masjid, bikin pesantren ala kadarnya sini. Pada masa pencarian oleh penjajah, tepatnya pada tahun 1930, Bung Karno sempat tinggal selama 3 bulan di pesantren di desa Cikiruh, Sukanegara ini. Bupati Bandung saat itu memberitahu Bung Karno bahwa ada seorang kiai besar di wilayah Cianjur. Maka Bung Karno pun langsung menuju Cianjur untuk mendapatkan dukungan moral, serta belajar kepada Kiai Ahmad Basyari selama masa pencarian tersebut. Pak Karno itu mulai masuk sini tahun 30, minta bantuan. Maksud Pak Karno itu agar bangsa Indonesia jangan dibelenggu sama Belanda gitu. Jadi supaya cepat merdeka, minta bantuan moral kepada
Bapak Ahmad Basari itu sudah maju sininya, Pak Karno minta bantuan itu, terus sudah dekat kepada jadi presiden, diperintahkan sama Kiai Ahmad Basari, coba kalau betul-betul kamu bisa ndak bawa keluarga kamu di sini, bawa keluarga. Iya, yang dibawa itu ya Pak Karno sendiri, Ibu Fatmawati, Ibu Ijah, Hasanuddin, Guntur waktu itu usia 1 tahun, masih lelengkah halu cek bahasa Sunda mandi DP. Dan terus malahan diapil di sini diasuh oge ku Ahmad Basari di sini. Kakak saya Ahmad Basari. Dan setelah itu limaan yang di sini terus saja. Apa diperintahkan sama Kiai Ahmad Basari, diperintahkan supaya tirakat, artinya puas, mengaji, mempelajari agama. Di pesantren Al-Basyariah Cikiruh, Sukanegara ini, Presiden Soekarno tinggal di sebuah kamar di rumah milik Kiai Ahmad Basyari. Bung Karno datang di sini, beliau itu adalah menganggap sebagai gurunya sendiri kepada Mbah Kiai Haji Basari, yaitu datang di sini, kemudian bermalam dan belajar mengaji serta ilmu-ilmu agama dan ilmu kenegaraan yang senantiasa selalu dibimbing oleh yang terhormat Kiai Haji Ahmad Basari. Asal mula nama kampung Sukanegara juga berawal dari kesetiaan warga kampung tersebut terhadap para pejabat negara yang saat itu sering singgah di tempat tersebut. Jadi 3 bulan itu datang kemana-mana, terus itu tiap-tiap hari di sini. Jadi kalau anak-anak, kan banyak anak-anak dulu di sini, dikumpulkan sama dia supaya salaman kepada dia. Ya memang cara mendidiknya kepada anak-anak baik juga Pak Karno itu. Iya, sebesar 30 tuh waktu itu. Ya setelah mendapat 3 bulan di sini, sudah cukup, kamu berhasil lah. Pulang 3 bulan dari sini sudah 3 bulan, pulang ke Jakarta. Ya setelah pulang ke Jakarta ya jadi presiden, alhamdulillah. Awalnya itu merdeka, menurut pendapat itu jadi Pak Karno dari sini. Setelah datang ke sini pakai dangdanan itu presiden tuh hanya 2 kali, tahun 48 dan tahun 51 terakhir ke sini. Guntur dan Megawati sebenarnya kalau mengingatkan kepada sejarah itu karena bapaknya dari sini berangkat merdekanya itu sebenarnya. Harusnya itu, tapi sekarang Ibu Megawati tidak ada ke sini. Belum juga sebenarnya harus Pak Lacak itu sebenarnya harus dia dan Guntur. Di kamar berukuran 2 kali 3 meter ini, Bung Karno menginap selama singgah di kampung Sukanegara. Saat ini kamar ini dibiarkan begitu saja untuk mengenang sejarah kunjungan Bung Karno ke pesantren tersebut. Presiden Soekarno merasa sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Basyari yang memberikan tempat tinggal kepadanya. Hingga Bung Karno pun memutuskan untuk menitipkan bendera pusaka kepada Kiai Ahmad Basyari. Di antaranya pada kesempatan ini menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, senantiasa selalu di pesantren Cikiruh ini kedatangan tamu-tamu baik dari kota, kecamatan, kabupaten, provinsi atau kadang-kadang dari pusat juga senantiasa selalu ada
mereka menanyakan keberadaan bendera, yang mana di sini ada bendera merah putih yang sudah disiapkan sejak tahun 1939 oleh yang terhormat Kiai Haji Ahmad Basari. Selain itu, Bung Karno juga memberikan sebuah kenang-kenangan berupa foto ketiga putrinya, yakni Megawati, Rahmawati, dan Sukmawati Soekarno Putri, sedang mempertunjukkan tarian Indonesia klasik yang langsung ditandatangani oleh Bung Karno. Sampai sekarang, bendera pusaka merah putih dan kenang-kenangan tersebut masih tersimpan rapi di pesantren Al-Basyariah, meskipun luput dari perhatian nasional. Namun, setiap pengibaran bendera pada peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, pihak Kecamatan Sukanagara selalu meminjamnya untuk dikibarkan pada saat upacara. Tidak banyak yang mampu mengingat ihwal keberadaan dan bagaimana sang saka merah putih berakhir. Ironis, pusaka yang selalu diberi hormat setiap peringatan kemerdekaan bangsa tersebut seperti hilang ditelan masa. Semoga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan perjuangan para tokoh yang telah membuat kita merdeka dari penjajah. Semoga mereka mendapat balasan setimpal atas apa yang telah mereka lakukan hingga kita bisa merdeka. Tanpa terasa sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Berarti bendera pusaka pun usianya juga sudah menginjak usia tersebut. Sejarah bendera pusaka pun seperti tenggelam oleh usianya sendiri.